Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang penanganan antineoplastatik atau sitostatika. Mari kita simak bersama-sama dengan penjelasan sebagai berikut. Pengertian penanganan sediaan antineoplastatik atau sitostatika merupakan penanganan obat kanker secara aseptis dalam kemasan siap pakai sesuai kebutuhan pasien oleh tenaga farmasi yang terlatih dengan pengendalian pada keamanan terhadap lingkungan, petugas maupun sediaan obatnya dari efek toksik dan kontaminasi dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD, mengamankan pada saat pencampuran, distribusi, maupun proses pemberian kepada pasien sampai pembuangan limbahnya. Secara operasional, dalam mempersiapkan dan melakukan harus sesuai prosedur yang ditetapkan dengan alat pelindung diri yang memadai. Kegiatan dalam penanganan sediaan antineoplastatik atau sitostatik meliputi melakukan perhitungan dosis secara akurat, melarutkan sediaan obat kanker dengan pelarut yang sesuai, mencampur sediaan obat kanker sesuai dengan protokol pengobatan, mengemas dalam kemasan tertentu, membuang limbah sesuai prosedur yang berlaku. Faktor yang perlu diperhatikan: ruangan khusus yang dirancang dengan kondisi yang sesuai, lemari pencampuran biological safety cabinet, HEPA filter, alat pelindung diri atau APD, sumber daya manusia yang terlatih, cara pemberian obat kanker, dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2014. Tata letak ruangan sitostatik handling. Penanganan sitostatika memerlukan ruangan khusus yang terkontrol. Letak ruangan diusahakan tidak untuk lalu lintas orang. Ruangan ini terdiri dari ruangan persiapan, ruangan yang digunakan untuk administrasi dan penyiapan alat kesehatan dan bahan obat. 2. Ruang cuci tangan dan ganti. Sebelum masuk ke ruang antar petugas harus mencuci tangan dan menggunakan alat pelindung diri atau APD. Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009 mengatakan penyekatan udara sebaiknya dipasang di antara mesin atau bak cuci tangan, dan ruangan ganti pakaian hanya digunakan untuk personil dan tidak digunakan untuk lalu lintas bahan, wadah, dan peralatan. Yang ketiga, ruang antara. Petugas yang akan masuk ke ruang steril melalui satu ruangan, yaitu ruangan antara. Yang keempat, ruangan bersih atau clean room. LAFC harus diletakkan di sebuah clean room atau ruangan bersih. Clean room merupakan ruangan khusus yang dibuat dengan pengendalian terhadap ukuran dan jumlah partikelnya. Fasilitas dan persyaratan yang diperlukan. Adapun fasilitas yang diperlukan dalam sitotoxic clean room antara lain kelengkapan alat pelindung diri atau APD. Kelengkapan ini terdiri dari baju pelindung, sarung tangan, dan kacamata pelindung. Pass box. Jendela antara ruang administrasi dan ruang aseptik berfungsi untuk keluar masuknya obat ke dalam ruang aseptik. Laminar airflow atau LAF mempunyai sistem penyaringan ganda yang memiliki efisiensi tingkat tinggi sehingga dapat berfungsi sebagai satu penyaringan bakteri dan bahan-bahan eksogen di udara, 2 menjaga aliran udara yang konstan di luar lingkungan, 3 mencegah masuknya konstamina ke dalam LAF. Terdapat 2 tipe LAF yang digunakan pada pencampuran sediaan steril, yaitu 1. Aliran udara horizontal. Aliran udara langsung menuju ke depan sehingga petugas tidak terlindungi dari partikel ataupun uap yang berasal dari ampul atau vial. 2. Aliran udara vertikal. Aliran udara langsung mengalir ke bawah dan jauh dari petugas sehingga memberikan lingkungan kerja yang lebih aman. Alat pelindung diri atau APD yang diperlukan untuk sitotoxic handling. A. Gowns. Gowns membantu meminimalkan paparan obat berbahaya pada petugas kesehatan. B. Pelindung kepala atau headwear.
Pelindung kepala digunakan untuk melindungi rambut dan meminimalkan kontaminasi obat-obatan berbahaya. C. Pelindung kaki, footwear, dan overshoes. Pelindung kaki atau footwear digunakan untuk melindungi kaki dengan mempertimbangkan terhadap paparan sitotoksik, tumpahan cairan, dan bahaya yang lainnya. D. Sarung tangan atau gloves. Penggunaan sarung tangan pada sitostatika handling sangat penting. Sarung tangan digunakan untuk memberikan perlindungan dengan cara mengurangi daya permeabilitas dan meminimalkan paparan yang bersifat toksisitas. E. Pelindung mata atau eye protection. Dianjurkan untuk memakai pelindung mata, kacamata pelindung atau visor setiap memproses sitotoksik atau ketika membersihkan tumpahan yang mengandung obat sitotoksik. Pelindung mata harus melindungi seluruh bagian mata dari debu dan percikan saat pembuatan obat. Alat ini mudah dicuci dengan air setelah penggunaannya. E. Respiratory protective equipment dan masker. Alat ini digunakan pada wajah untuk menutupi hidung dan mulut. Tujuannya melindungi saluran pernafasan dari bahan kimia beracun, melindungi dari tumpahan cairan, dan melindungi saluran pernafasan dari paparan sitotoksik agar tidak masuk saluran pernafasan. Masker pelindung partikel harus digunakan ketika memperlakukan bahan yang dapat menghasilkan uap.